warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Now kita kembali lagi dalam biologi di pertemuan 13. Kali ini kita akan membahas mengenai evolusi. Ada apa saja dalam materi evolusi kali ini? Langsung saja kita masuk ke PPT Miss berikut ini. Check it out. Evolusi. Kalau kita membahas tentang evolusi, berarti kita membahas tentang perubahan. Namun, kali ini di evolusi biologi kita melihat perubahan-perubahan yang dikemukakan oleh para ahli biologi. Evolusi di sini kita akan membahas pengertiannya, kemudian teori asal-usulnya itu dari mana, teori evolusi itu sendiri bagaimana, dan buktinya seperti apa. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi evolusi dan teori asal-usul kehidupan di bumi ini. Oke, evolusi merupakan proses perubahan yang dialami makhluk hidup secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat amat lama dari generasi ke generasi, sehingga terbentuk spesies baru, baik itu tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, kini kita lihat teori asal-usul kehidupan. Kalau berdasarkan beberapa pendapat dari para ilmuwan, ada teori abiogenesis, ada teori biogenesis, dan teori kosmozoa. Selanjutnya kita melihat dulu dari teori Harlotte-Urey dan Stanley Miller. Nah, di mana kata si Harlotte-Urey, dia mengatakan bahwa pada suatu saat atmosfer bumi kaya akan molekul seperti metana, CH4, uap air HO2, amonia NH2, dan karbon dioksida CO2. Yang semuanya itu berbentuk uap. Karena adanya pengaruh energi, radiasi, maka sinar kiosmis serta aliran listrik halilintar, terjadilah reaksi di antara zat-zat tersebut yang menghasilkan zat-zat kehidupan. Nah, itu tadi kata salah satu penemu teori evolusi, yaitu Harlotte-Urey. Nah, inilah teori dari penemuan si eksperimen Miller-Urey. Kemudian ada lagi teori dari Oparin dan Haldane. Nah, kita masuk pada teori evolusi. Kalau kata J.B. Lamarck, ya, idenya itu mengenai evolusi dituangkan di dalam buku berjudul Filosofi Zoologiki. Dalam buku tersebut, Lamarck mengungkapkan alam sekitar lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat yang diwariskan. Ciri-ciri sifat tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan apabila tidak digunakan akan mengalami kemunduran dan bahkan kehilangan. Nah, ini kata Pak Lamarck. Dia melihat dari yang namanya rusa penelitiannya. Oke, kemudian ada dari teori Charles Darwin. Nah, dia sama masih menggunakan yang namanya rusa juga seperti Lamarck tadi ya. Kemudian ada teori Alfred Woodward, ada Condorcet, kemudian Sir Charles, ada Thomas Robert, dan ada Anaximander, Aristoteles yang paling terkenal. Di sini kita melihat benda-benda hidup berkembang makin sempurna karena adanya pengaruh kekuatan tertentu, yaitu entelesi. Dan makhluk hidup di daratan berasal dari makhluk hidup di lautan. Kemudian, adanya bukti evolusi itu dilihat dari fosil dan homologi. Bukti evolusi lainnya itu adanya embriologi perbandingan. Dilihat dari fish, chicken, pig, dan human. Bukti evolusi selanjutnya itu adanya variasi dalam satu spesies, petunjuk secara biokimia. Nah, itu tadi bukti-bukti dari evolusi. Selanjutnya kita melihat apa saja yang mempengaruhi evolusi itu terjadi. Yang pertama itu yang paling utama yaitu seleksi alam. Kemudian di bawahnya mutasi gen. Setelah itu aliran gen. Dan yang terakhir ada rekombinasi gen. Thank you for watching.
Sekian pemaparan Miss mengenai evolusi. Lebih dan lanjutnya kita akan masuk dalam grup e-learning kita. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.